Kajian At-Tafsirul Munir, surat Al-Qalam, surat ke-68 ya, surat kedua dari juz 29. Yang terakhir sudah selesai bagian kedua ya, mengikuti pembagian dari At-Tafsirul Munir ini. Surat Al-Qalam dibagi menjadi beberapa bagian ya. Bagian pertama ayat 1 sampai 7, bagian kedua ayat 8 sampai 17 sampai 16. Itu sudah selesainya bagian kedua, yang intinya menerangkan akhlak yang tercela, terutama itunya akhlak tersebut itu terdapat atau ada pada orang-orang kafir. Orang kafir pasti seperti ini ya. Ini ya, Allahnya yang menerangkan demikian. Akhlak tercela ya, terutama yang hal itu ada pada orang kafir. Ya tentunya ya pelajarannya kan dari ayat-ayat tersebut itu yang menerangkan akhlak tercela tersebut bukan hanya ada pada orang kafir, tapi kalau pada orang kafir pasti seperti ini ya. Allah yang menerangkan, artinya ini Allah memastikan ya seperti inilah ya akhlak orang-orang kafir. Nah, sekarang kita bagian ketiga. Bagian ketiganya dari ayat 17 sampai 33, ini cukup panjang. Ayat 17 sampai ayat 33. Ya pelajarannya dari yang kemarin gitu ya. Jangan sampai tentunya ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu orang-orang Islam tapi hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir ya, termasuk hal seperti ini ya, termasuk kepada akhlak tercelanya. Tentu itunya yang pelajaran yang harus kita ambilnya dari bagian keduanya yang menerangkan akhlak tercela. Nah, bagian ketiga ayat 17 sampai 33. Nah, isinya ini ya panjangnya 17 sampai 33, isinya ini kisah mengisahkan ya, Allah mengisahkan ini ya satu kejadian itu yang menimpa suatu kaum. Ini kisahnya, isinya yang menerangkan kejadian itu, mengisahkan suatu kaum, yaitu satu kaum di Yaman. Ini yang dikisahkan di ayat-ayat ini nantinya, satu kaum di Yaman yang mereka itu berkebun, intinya demikiannya, berkebun. Ketika waktunya panen, malam harinya Allah menurunkan azab berupa api yang membakar semua kebunnya hingga hangus menjadi debu. Ketika pagi-pagi sekali mereka mau panen, nah mereka mendapatkan kebunnya sudah hancur. Nah, intinya demikiannya kaum tersebut. Nanti kita baca ayatnya. Ya, adapun ya ayat-ayatnya atau ininya dulu nih ya, ke bagian ininya dulu nih. Munasabah antar bagian ya, bagian kedua yaitu tentang akhlak tercela. Nah, bagian ketiga ini isinya kisah yang tentunya juga bukan sembarang, bukan sekedar kisah, bukan hanya sekedar mengisahkan sejarah, tapi tentu pada semua ayat Al-Quran itu ada pelajaran, tentunya ada ibroh, ada pelajaran. Ada pelajaran yang harus diambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran.
Nah, sekarang korelasinya dulunya antara bagian yang kedua dan bagian yang ketiga sekarang nih. Nah, korelasinya demikian nih. Di bagian kedua, Allah menerangkan tentang orang kafir dengan akhlak-akhlak tercelanya, di antaranya yang terkenal gitunya, yang dimaksud oleh ayat tersebut itu Al-Walid bin Al-Mughirah di antaranya. Ini salah satu dari yang dikisahkan oleh Allah itu yang dimaksud, yang memiliki akhlak tercela sedemikian buruknya itunya, salah satunya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu mereka Al-Walid Al-Mughirah dan lain-lain, mereka memilikinya oleh Allah itu diberi harta dan keturunan. Nah, itu yang dibuatnya oleh Allah di ayat berapanya, an kana zamalin wa banin. Al-Walid bin Al-Mughirah dan lain-lain, nah, oleh Allah diberi harta yang banyak juga keturunan, tapi dengan diberi kenikmatan tersebut mereka malah menjadi kufur. Ya, mereka kufur kepada Allah, mereka ya kalau kufur lah pasti tidak taat, pasti maksiat, pasti melanggarnya, karena kufur itu kan, arti kufur itu kan menentang, tidak mau menerima gitu ya. Kufur itu menentang, artinya kan menolak, mengingkari, menentang, tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan. Ini agama Islam yang Allah turunkan itu oleh mereka itunya ditolak, ditentang, tidak diterima, ya pastilah hidup mereka itu pelanggaran semua. Karena semuanya ditolak, maka hidup mereka itu ya isinya pelanggaran, maksiat, durhaka, berdosa gitu ya. Nah, intinya mereka itu oleh Allah diberi kenikmatan berupa harta, berupa keturunan, tapi timbal balik, mungkin kita menyebutnya ya, timbal balik yang mereka berikan kepada Allah adalah itu pengingkaran, penolakan, pembangkangan kepada Allah ya. Nah, di ayat-ayat ini ya, di bagian ketiga ini Allah menerangkan bahwa Allah memberikan harta, Allah memberikan anak itu sesungguhnya itu ujian. Nah, al-ibtila wal imtihan. imtihan teh ujian, di orang jadi ramean imtihan teh. Ya, ada ujian lah intinya, bahwa ini ayat-ayat ini menerangkan ya, bagian ketiga ini Allah menerangkan bahwa Allah memberi harta, Allah memberi anak itu semata-mata itu adalah ujian. Ya, yang tentunya gitu kan, kalau ujian kan untuk dilihatnya, untuk dilihat hasil. Nah, untuk Allah ketahui, untuk Allah nilai apakah mereka menggunakan ya hartanya, keturunannya itu di dalam ketaatan kepada Allah, bersyukur gitunya atas nikmatnya yang Allah janjikan. Apabila kenikmatan dari Allah itu disyukuri, digunakan untuk ketaatan kepadanya, Allah menjanjikan pasti menambah. Ya, Allah menjanjikan Allah pasti menambahnya. Sementara apabila sebaliknya, apabila kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menghentikannya. Ya, Allah akan menghentikan kenikmatan. Nah, mungkin nanti ada hadisnya ya, tapi kan ternyata banyak orang kafir yang kaya raya. Ini kan soal harta tadinya.
Allah memberikan harta gitu, dan anak itu sebetulnya gitu kan, hakikatnya itu ujian, dan ujian atas kenikmatan itu adalah bersyukur atau kufur. Kalau yang bersyukur berarti lulus, itu diuji dengan harta dan anaknya, itu dengan harta dan anak itu berarti lulus ujiannya apabila bersyukur. Kalau kufur berarti gagal ujiannya. Nah, janjinya dari Allah itu kalau lulus ujiannya bersyukur, digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah berjanji pasti akan menambahnya. Nah, apabila kufur, in yakfuru biha fayaqta'uha anhu, maka Allah akan menghentikan. Maka Allah akan menghentikan kenikmatan tersebut. Sementara kita melihat ternyata banyak kan orang-orang kafir yang yang kaya, itunya kekayaannya berlimpah, triliuner, bahkan sebutannya miliarder, triliuner. Ada batasnya, berarti ya, ada batasnya. Allah menilai, Allah memberikan harta sebagai ujian, ternyata gagal. Maka selebihnya apabila Allah masih memberikan harta itu semata-mata sebagai istidraj. Istidraj itu siksaan. Ya, istidraj itu siksaan. Jadi yang Allah berikan itu sebetulnya itu siksaan, itu azab dari Allah. Hanya manusianya saja yang bodoh. Manusianya yang bodoh untuk menilai. Ya, karena bodohnya dia mengira bahwa Allah itu menyayanginya, memuliakannya, sehingga dengan sangat mudah gitu hartanya bertambah. Padahal kan hakikatnya Allah lah yang terus memberi, tapi maksud Allah bukan lagi sebagai ujian, tapi itu sebagai azab dari Allah. Ya, manusianya yang ngalahkan di ayat ini ya, yang di surat Al-Fajr, Al-Insan, Al-Fajrnya yang fa'amal insanu iza mabtalahu. Ya, manusia itu apabila diuji sebetulnya. Nah, diuji iza mabtalahu, apabila diuji dengan diberi harta yang banyak, dengan status sosial yang tinggi, menjadi orang yang terpandang, terhormat di mata manusia. Mereka mengira bahwa Allah memuliakannya dengan cara demikian. Ini disebutnya karena manusia terlalu bodoh untuk menilai. Padahal Allah sudah kan menerangkan, menjelaskan hal seperti ini, bahwa yang ada di ayat ini ya, di surat ini, Allah memberikan harta, Allah memberikan anak itu sebagai ujian. Ya, untuk Allah nilai, ya, apakah digunakan untuk ketaatan, disyukuri, maka Allah akan menambahnya, atau malah kufur, maka Allah akan menghentikannya. Wa yasubbu alaihi anwaul bala'i wal afati. Kaditu nama, makanya nya kaditu nama, kalau Allah sudah merasa, Allah sudah menilai, manusia ini diuji oleh Allah. Allah sudah menilai gitu ya. Sampai mana nih Allah menilai? Kalau Allah menilai lulus ujiannya, Allah akan menambahnya sebagai kenikmatan. Apabila gagal, maka Allah akan menghentikannya. Karena ujiannya kan sudah selesai dan orang ini gagal. Nah, adapun kemudian Allah itu ternyata masih terus memberi harta, bahkan lebih banyak lagi, itu sudah bukan lagi ujian, itu azab dari Allah. Hanya manusianya saja gitu yang bodoh ya, yang tidak memahami, tidak mengerti mengapa Allah berbuat demikian. Manusia malah merasa itu dimuliakan oleh Allah dengan sangat, katakanlahnya bisa jadi dengan dimudahkan, bahkan sangat dimudahkan untuk hal-hal keduniaan. Padahal kan hal-hal keduniaan itu adalah hal-hal yang menjauhkan seseorang dari surga. Tapi merasa dimuliakan. Dasar bodoh.
Nah, kadang-kadang saya berpikir begini, ini jadi suka, karena sering ya saya sendiri gitu, saya sendiri isinya sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau yang fil akhirati hasanah itu apa sih? Surga gitu kan ya. Rabbana atina, ya Allah berilah kami fid dunya hasanah, kebaikan. Ya Allah berilah kami di dunia hasanah, di dunia ini kebaikan. Wafil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Saya yakin ya, menurut pemahaman saya, kebaikan di akhirat itu kan surga. Nah, terus kebaikan di dunia yang seperti apa? Ya, kebaikan di dunia itu yang seperti apa? Karena itu kan yang kita minta. Apakah seperti di surga yang hanya kesenangan isinya? Ini kalau di surga kan demikian, kesenangan itu di surga itu hanya kesenangan, bersenang-senang. Kemudian kekayaan di surga tanpa batas, di surga itu tanpa batas kekayaannya. Nah, apa yang seperti itu yang dimaksud dengan di dunia hasanah? Kalau seperti itu, Bilal teka bagian atau merena. Ya, Bilal misalnya kan tidak kebagian. Padahal Bilal suka berdoa seperti itu enggak? Kalau itu kan hal yang bersifat keduniaan, justru hal yang bersifat keduniaan itu laibun. Laibun itu heureuy main-main sendagurau. Nah, kebaikan di dunia itu yang seperti apa? Bukan harta. Kalau harta kita lihatlah misalnya apa Qarun kebagian di dunia hasanah dengan menjadi orang kaya? Enggak, ternyata hak kekayaannya itu malah mencelakakan. Masa hasanah yang demikian, masa kebaikan malah mencelakakan. Nah, ini nyejepin dunia hasanah itu yang seperti apa? Ada doa terus no eta teh. Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kami di dunia ini kebaikan. Nah, ternyata kalau di sini kan harta, anak itu ujian. Nah, bahkan ini penjelasan di sini nih ya, kalau bersyukur digunakan untuk ketaatan maka Allah akan menambahnya. Apabila kufur dengan kenikmatan tersebut, fayak tauhanhu, maka Allah akan menghentikannya. Tapi kan kenyataannya tadi kan, wah, orang kafir yang kekayaannya berlimpah tanpa batas, banyak lah, betul, bukan tanpa batas sih, di dunia masyarakat banyak lah gitu ya. Nah, apa itu masih Allah teh menambah kenikmatan? Bukan. Yasubu alaihi, yasubu alaihi anwa al bala'i wal afati, maka Allah akan menimpakan kepada orang itu al bala apa namanya, kepayahan, kesusahan dengan cara lain. Kalau dengan harta bisa jadi nih, hartanya pun itu mendatangkan masalah, hartanya pun menjadi siksaan. Hanya orangnya manusianya yang tidak paham, karena memang pikirannya, karena menurutnya gitu, bahwa dengan diberi harta yang banyak itu, Allah memberi harta yang banyak itu adalah ciri bahwa Allah memuliakannya. Nah, padahal selebihnya ya, setelah Allah menilai orang ini diuji dengan kenikmatan, ternyata bukannya bersyukur malah kufur nikmat, maka sebetulnya Allah akan menghentikannya kenikmatan. Dan Allah akan melanjutkannya dengan ini, di sini disebutnya wa yasubu alaihi anwa al bala'i wal afati. Allah akan terus lah gitunya memberikan, menimpakan al bala wal afat. Nah, perbandingannya ya di sini umat, apa yang terjadi dengan yang disebut tadi lah, orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya kan ayat ini
ketika turun itu ini membicarakan mereka. Contohnya yang tadi Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, Allah membandingkan mereka itu dengan apa yang akan Allah kisahkan di ayat-ayat ini. Yaitu ada satu keluarga sih sebetulnya, bukan satu keluarga, satu keluarga. Satu keluarga gitu yang mempunyai kebun yang luas, yang ternyata oleh Allah itu diazab dengan mengutus api yang menghanguskan di saat besoknya mau panen. Nah, Allah membandingkan bahwa intinya ya, bahwa apa yang mereka harapkan, yaitu panen yang besarnya, panennya ya panen yang berlimpah, ternyata oleh Allah dihanguskan hanya dalam waktu sekejap. Nah, ini perbandingannya ya, apa yang diharapkan itu oleh Al-Walid bin Al-Mughirah dengan kekayaannya, dengan anaknya yang oleh mereka itu dijadikan kesombongan, ketakaburan, bahkan untuk menentang apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, Allah membandingkannya dengan, Allah memunculkan kisah orang-orang yang kebunnya itu dihanguskan. Nah, di mana mereka, orang-orang yang kebunnya itu dihanguskan oleh Allah itu, kullifu an yashkurun ni'ama wa yu'tul fuqara huquqahum. Nah, mereka itu dibebani, ditaklifnya, mereka dibebani, mereka diperintah lah gitunya agar mensyukuri ini panennya berlimpah nih, panennya nih. Ya, pada kejadian ini ya panennya itu panen yang berlimpah. Ya, mereka itu ya diperintahlah untuk ya bersyukurlah karena itu kenikmatan dari Allah, diberi panen yang berlimpah. Dan mereka itu diperintah untuk memberi gitulahnya, mereka itu diperintah untuk menyisihkan, itu dari hasil panennya itu bagi orang-orang miskin. Falamma jahadun nikmata haramul masakin. Nah, ternyata mereka itu kufur nikmat, mereka tidak melaksanakan itulahnya amanah untuk menyisihkan, memisahkan hasil panennya itu bagi orang-orang miskin. Haramahumullahu samaro kullaha. Akhirnya Allah kalau di sini mengharamkan sihnya, karena mereka sebutnya mereka itu tidak mau memberi, tidak mau memisahkan, menyisihkan untuk orang-orang kafir. Akhirnya oleh Allah dihanguskan semuanya. Orang miskinnya ya pasti nggak mendapat bagian lah, karena ini kan panennya gagal. Karena orang-orang ini tidak mau menyisihkan, memisahkan, memberikan sebagian hasil panennya untuk orang miskin, maka Allah hanguskan semuanya sehingga mereka pun tidak kebagian. Ya, mereka pun tidak kebagian sama sekali. Nah, ini kisahnya demikian nih ya. Ruwiya nih diriwayatkan seperti ini. An-Nawahi dan Minas Saqif, salah seorang dari Saqif itu nama kabilah lah, nama kabilah anggaplahnya dirinya. Salah seorang dari Saqif, wakana musliman, dia itu beragama Islam. Karena yang meliku doiatan fiha nakhlun wa zar'un bi qurbi son'a. Dia itu memiliki sebidang tanah gitulahnya. Dia memiliki tanah pertanian yang ditanami kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Letaknya ini di dekat Sona'a. Sona'a itu ibu kota Yaman. Di satu riwayat disebutkan jaraknya hanya 6 mil dari ibu kota Yaman, yaitu Sona'a. Nah, dia memisahkan dari hasil panennya itu bagian yang cukup
dia memisahkannya bagian yang cukup banyak lah itunya dari hasil panennya itu untuk orang-orang miskin. Jadi orang ini setiap kali panen dia demikian, dia sisihkan, dia pisahkan, itunya dia berikan kepada orang-orang miskin. Nanti di dalam terkait fikihnya gitunya di kitab ini yang dia pisahkan, dia sisihkan untuk orang miskin itu di luar zakat pertanian. Ya, di luar zakat pertaniannya, zakat pertaniannya ada. Kemudian zakat pertaniannya ada. Nah, selain kalau zakat kan sudah pastilah wajib. Kalau orang mengeluarkan zakat ya seperti orang mengerjakan sholat wajib, atau kudu dipuji ini mengeluarkan zakat mah. Hebat mengeluarkan zakat itu. Nah, yang hebat itu ya ini, selain zakat ya karena itu kewajiban, karena ada zakat pertanian. Nah, orang ini dia pun menyisihkan, memisahkan jumlah yang cukup banyak bagi orang-orang yang miskin. Nah, oleh Allah itu diberi panen yang selalu berlimpah panennya, karena orang ini seperti ini, orang ini demikian, setiap kali panen dia pisahkan bagian untuk orang-orang miskin. Falamma mata warasaha minhu banuhu. Ketika orang ini meninggal, maka ya dilanjutkanlah oleh ahli warisnya, ya karena kan tanah pertaniannya itu jadi harta warisan. Nah, dilanjutkan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pertaniannya. Nah, kemudian mereka berkata, anak-anaknya mengatakan, iyaluna kasirun wal malu qalilun. Keluarga kita banyak sementara harta kita sedikit. Dari panennya itu mereka mengatakan demikian. Keluarga kita kan banyak sementara hasilnya atau harta kita sedikit. Wala yumkinuna an nu'tiyal masakin. Ini tidak mungkin nih, dari hasil panennya ini kita sisihkan, kita pisahkan untuk orang-orang yang miskin. Tidak mungkin kita ini melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ayah kita nih, kata mereka nih. Fa ahraqallahu jannatahum. Inilah kejadiannya, maka Allah membakar pertanian mereka. Nah, itu kejadiannya demikianlahnya menurut satu riwayat. Nah, kejadiannya demikian. Ketika seseorang ya yang punya pertanian, nah orang ini selalu memisahkan untuk diberikan kepada orang miskin. Ketika orang ini meninggal, nah ahli warisnya mereka mengatakan demikian dengan alasan keluarga kita banyak sementara panen sedikit. Tidak mungkin kita ini memberi orang-orang miskin. Tidak bisa kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapak kita. Ternyata fa ahraqallahu jannatahum, dibakarlah oleh Allahnya kebun mereka. Nah, kita baca nih ayat-ayatnya nih ya. Kalau ayat-ayatnya hanya kisah sajalah, saya sudah baca nih tafsirnya di sini, ternyata tidak banyak yang perlu diterangkan. Kita baca saja nih ya ayat-ayatnya gitu ya yang mengisahkan kejadian tersebut. Kita baca dari sini saja nih ya, dari Quran terjemah gitu ya. Terjemahnya kurang lebih seperti inilah. Mulai dari ayat ke-17 gitu ya. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Nah, ini secara mana sambungan sebetulnya ya dari bagian yang kedua, yaitu tentang orang kafir. Contohnya yang tadi adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Sungguh kami telah menguji mereka. Kurung di sininya orang-orang musyrik di Mekah. Kama balauna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Nah, yang tadinya pemilik kebunnya
yang di apa namanya di Yamannya kejadiannya. Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti mereka akan memetik hasilnya pada pagi hari. Nyubuh ngahaja panenan teh gitu dan dirahasiakan dari orang-orang sekitar. Nah, nanti ada lanjutannya demikian ya nih ayat 17-nya demikian. Sungguh kami telah menguji, sama berarti kan dua-duanya ujian. Allah menguji kaum musyrikin di Mekah sebagaimana Allah telah menguji para pemilik kebun. Nah, yang seperti ini nih pemilik kebunnya, mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan. Ya, nih di ayat 18-nya, wala yastatsnuna, tetapi mereka tidak menyisihkan. Fatofa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Besoknya mau panen, malam harinya oleh Allah dibakar. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu, yaitu Allah mengutus api yang itu bukan memutar membakar seluruh kebun tanpa sisa, semuanya jadi abu. Lalu kebun itu ditimpa bencana dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kasori, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulitanya. Hanguslahnya hitam di sini maksudnya ini bakar oleh Allah semuanya, tutung jadi lebu, unci orang mau jadi abu. Fatadau musbihina, lalu pada pagi hari mereka saling memanggil itu saling memanggil, saling mengajak. Itu ini dia pagi-pagi buta orang mah, ayo kita panen. Mereka belum tahu nih, padahal kebunnya sudah hangus. Ya, lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah berpagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Nah, ini maksudnya subuh-subuh gitunya, pagi buta, supaya orang-orang miskin sekitar itu tidak tahu. Nah, sebelumnya ayah mereka itu memanggil orang-orang miskin. Ketika panen itu orang-orang miskin itu diajak, mereka diberi oleh mereka. Oleh pemilik kebun. Nah, ini yang dulu dilakukan oleh bapaknya. Nah, kalau yang ini pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Ya, mereka berpantolaku wahum yatakhofatun. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik pada hari ini yang dikatakan mereka nih di ayat 24. Allah tadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun kamu. Kalau dulu oleh bapaknya justru diumumkan, diajak gitu ya. Jadi diumumkan lah sebutnya, diumumkan kemudian diberitahukan kepada banyak orang. Justru diumumkan, diajak, dan mereka diberi. Nah, kalau ini malah seperti ini. Mereka berbisik-bisiknya kepada kan tadi para ahli warisnya itu berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka wagodau ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat. Jadi dengan niat ini benar-benar sengaja gitu ya. Ini nanti ada apa namanya, ada pelajarannya dengan niat, betul-betul menyengaja. Dan berangkatlah mereka di pagi harinya dengan niat menghalangi. Maksudnya menghalangi di sini berangkat pagi itu sengaja agar orang-orang miskin tidak tahu. Dan mereka dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.
Jadi tidak seperti yang dikatakan mereka, "Oh, keluarga kita banyak nih, sementara hasil panennya kan tetap saja sekian." Padahal kalaupun mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh ayah mereka, mengajak gitu, mengajak orang miskin lalu diberi, sebetulnya harta mereka juga tidak berkurang banyak. Ya, harta mereka sebetulnya tidak berkurang banyak. Ya, falamma ra'auha qalu, maka ketika mereka melihat kebun itu yang sudah hangus ya, karena malam harinya kan oleh Allah dibakar, maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Barulah mereka sadar setelah oleh Allah diazab demikian. Tapi ini salah satu apa namanya penjelasan di sini bahwa mereka sadar, katakanlahnya mereka sadar, kemudian mereka ini minta ampun, bertobat, itu lebih baik itulahnya. Karena kan yang lebih baik lagi, ikuti apa yang dilakukan oleh ayah mereka, nggak akan kejadian kebunnya dibakar. Tapi ini sudah kejadian demikian, nah mereka menyadari seperti ini. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bal nahnu mahrumuna, bahkan kita tidak memperoleh apa-apa nih untuk panen kali ini. Bal nahnu mahrumuna, bahkan kita tidak memperoleh apapun. Nih semuanya sudah hangus, itu jadi abu ya. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, berkatalah seorang yang paling bijak dari mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Ya, qalu subhana rabbina inna kunna zolimin. Nah, mereka mengakui ini kesalahannya. Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zolim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamuna. Lalu mereka saling berhadapan. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Geus kejadian gitu masih dituduh mencik urang. Ya qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa Rabbuna an yubdilana khairon minha inna ila rabbina raghibun. Nah, mereka benar-benar menyesali nih ya perbuatan mereka nih. Ya, mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Nah, ayat 33 nih rangkaiannya sampai ayat 33. Nah, ayat terakhirnya adalah kazalikal azab. Demikianlah, seperti itulah azab dari Allah di dunia. Nah, ini jelasnya menunjukkan bahwa azab Allah itu di dunia pun ada. Kazalikal azab, demikianlah azab di dunia. Wala azabul akhirati akbar, dan sungguh dan pasti itunya yakin azab di akhirat itu jauh lebih besar. Laukanu ya'lamun, andai mereka mengetahuinya. Nah, rangkaiannya sampai di sana. Ini hanya kisahnya, isinya kisah itulah Allah mengazabnya tadi pemilik kebun. Nah, tentu yang paling yang seperti apa namanya di ayat berapa yang kemarin rangkaian yang kemarin itu ayat 8-nya sampai 16. Di antara akhlak tercela mereka, yaitu di ayat ke-14, ankana zamalin wabanin, yaitu
mereka itu kufur padahal oleh Allah sudah diberi harta dan anak. Nah ini sikap mereka. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Nah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan itu hanya dongeng zaman dulu. Nah tentunya ya maksudnya bahwa ini Allah sudah mengisahkan kejadian ini dua, berarti ini justru bagi kita nih sekarang jadi dua nih. Satu kisah tentang pemilik kebun, satu lagi kisah tentang orang-orang musyrik Quraisy, Al-Walid bin Mughirah dan kawan-kawan. Jadi dua nih kalau bagi kita justru. Nah yang tentunya kan ya janganlah bersikap seperti mereka apabila dibacakan kepada kami ayat-ayat kepada mereka ayat-ayat kami, mereka kan hanya bersikap demikian. Ya sudahlah, itu hanya sejarah. Kalaupun itu benar itunya, itu pernah sejarah, itu kisah yang pernah terjadi di zaman dulu. Nah, ada satu poin penting nih ya di sini nih. Ada satu poin penting bahwa Allah itu benar-benarnya alimum bidzatis sudur. Allah betul-betul maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Mereka ini sudah azam. Aduh, apanya azam? Azam sih bahasa Arabnya nih ya. Mereka ini sudah azam, itu sudah betul-betul mau melakukan. Dalam hal ini mereka itu betul-betul mau melakukan itu. Apa sih yang akan mereka lakukan? Mereka betul-betul mau melakukan. Melakukan apa? Tidak akan memberi orang miskin. Padahal belum kejadian kan? Belum kejadian kan? Kalau misalnya begini, panennya sudah, lalu mereka tidak mau memberi. Nah kalau itu kan sudah kejadian. Sudah panen, ternyata dari hasil panennya itu mereka tidak mau memberi orang miskin. Kalau ini kan baru mau akan. Alah. Kalau ini kan belum panennya, tapi Allah sudah tahu. Dan mereka sudah azam, sudah betul-betul mau melakukannya. Apabila besok mereka panen, mereka tidak akan memberi kepada orang miskin. Baru niat, tapi azam nih ya, azam itu sudah betul-betul. Cirinya niat yang betul-betul akan dilakukan itu. Nah di sini sudah ada langkah. Sudah ada langkah dari mereka ke arah sana, yaitu kita panen subuh-subuh di pagi buta, jangan ada yang diberitahu orang miskin. Nah itu kan berarti itu sudah ada langkah kan? Langkah kemana? Langkah kepada setelah panen mereka tidak akan memberi orang miskin. Nah untuk ke arah sana mereka melakukan panennya di pagi buta, padahal panennya belum. Nah ini yang disebut azam, bahasa Arab nama, maksud, niat yang betul-betul sungguh-sungguh akan dilakukan. Itu sudah ada balasannya berarti. Nah ini dalilnya demikian, itu sudah ada balasannya. Apa yang mereka azamkan itu, dimana azamnya niat mereka ini kan niat yang buruk. Niat yang buruk yaitu mereka tidak akan memberi orang-orang miskin dari hasil panennya, padahal baru berniat, belum dilakukan. Tapi azamnya itu oleh Allah sudah diberi balasan. Nah ini berlaku umum nih pelajarannya, bahwa apa yang sudah menjadi azam lah sebutnya, saya kira sudah pahamnya disebut azam itu maksud keinginan niat, tapi yang sudah betul-betul sudah mengambil langkah gitulahnya, sudah betul-betul mau diwujudkan. Yang akan mereka wujudkan itu adalah mereka panen dan tidak akan memberi orang miskin. Nah itu yang akan mereka lakukan. Nah itu sudah diniatkan dan sudah diambil langkah ke arah sana, yaitu dengan cara panennya di pagi buta, orang miskinnya jangan diberitahu. Nah ini kan sudah ada langkahnya.
Padahal belum terbukti mereka panen lalu tidak memberi orang miskin, kan belum. Kayak azam berartinya sebutannya niat yang betul-betul sudah akan dilakukan itu sudah ada, sudah dinilai dan sudah diberi balasan. Nah, itu normatifnya, itu pelajaran secara umumnya. Ya, bahwa apa yang diazamkan itu oleh manusia Allah mengetahui. Nah, ini pelajarannya ya. Allah mengetahui isi hati mereka dan apa yang mereka niatkan itu sudah betul-betul akan dilakukan. Nah, ada sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ini hadis sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud. Hadisnya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ma'asi. Alah, ini hadisnya nih luar biasa nih ya nih. Jauhkanlah diri kamu dari maksiat. Jauhkanlah diri kamu dari berbuat dosa, dari durhaka, kalau itunya jauhkanlah kamu dari maksiat, dari berbuat dosa gitu, dari durhaka. Innal abda la yaznabu zanban. Innal abda la yuznibu zanba. Sesungguhnya seorang hamba itu dia berbuat suatu dosa. Fa yahrumu bihi rizqan qad kana huyyi alahu. Maka Allah akan menghentikan rezeki yang sebetulnya sudah akan Allah berikan. Yang tadi teh begini, itu kafir banyak yang kaya. Emang maksudnya apa gitu? Apa kita ngerti itu maksud Allah? Tapi secara umum kan, bahwa untuk orang kafirnya, untuk orang kafir rahmat Allah sudah hilang. Maka yang Allah berikan itu bukan rahmat. Kalau bukan rahmat berarti azab, apapun yang Allah berikan kepada mereka. Karena untuk orang kafir rahmat Allah itu sudah hilang. Kalau nggak salah pernah saya katakan, intinya ketika Allah memberikan apapun kepada orang kafir teh teu dibarengan jeung kanyaah. Nah, dalinnya lain Allah teh. Bukan karena Allah menyayangi, karena bagi mereka rahmat Allah sudah hilang. Maka yang Allah beri kalau Allah kehilangan rahmat berarti orang ini dalam laknat, azab semuanya, azab semuanya. Tapi kan hidupnya enak. Itu yang seperti di surat Luqman ayat 2, 324. Faman kafaro, barang siapa kufur, orang kafir itulah intinya ya. Barang siapa kufur atau orang kafir itu, fala yahzunka kufruh, janganlah membuat kamu sedih wahai Muhammad. Itu ayat ini kepada Rasulullah ya. Mereka kufur, jangan membuat kamu sedih. Fala yahzunka kufruh, janganlah kekufurannya membuat kamu sedih. Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Fayunabbi'uhum bima Fayunabbi'uhum bima amilu, dan kami akan mengungkap, membongkar, membuka semua apa yang telah mereka lakukan. Ya, innallaha alimum bizati sudur, sesungguhnya Allah tahu isi hati manusia. Nah, ayat berikutnya, numati'uhum qalila, kami memberi kepada mereka kenikmatan sedikit, jangan tepelah kau atau senang-senang di dunia mah. Jadi mereka merasa disayangi, disenangkan ku Allah teh, boro-boro cek Allah teh. Masa Allah memberi kenikmatan kepada kafir? Nggak ada. Numatihum qalila, kami beri mereka, atau kami beri, biarlah gitu mereka bersenang-senang sebentar saja, sedikit saja.
Tsumma nadzaruhum ila azabin ghalid, kemudian kami akan masukkan mereka ke dalam azab yang menggulung, azabun ghalid yang menggulung mun ombaknya, yang besar, artinya ke dalam azab yang besar. Nah, jadi ini ayat ininya berarti ya, itu kafir seperti senangnya lah, dan memang Allah berfirman demikian. Ya biarlah kami beri mereka kun atau cenah bersenang-senang we sakedeung mah. Padahal itu kan bersenang-senangnya juga istidraj kan bagi mereka, karena rahmat Allah sudah hilang bagi mereka, sudah nggak ada rahmat Allah. Lumatihum qalilan nyeun bayatulah bersenang-senang sakedeung mah. Jeung tong kabita beureum maneh mah lain di dieu senang-senang mau waktu nage. Ya artinya janganlah kamu ini apa sih kabita? Janganlah iri itu ingin seperti mereka. Karena Allah memperlakukan mereka demikian itu kan bukan karena Allah menyayangi, tapi istidraj. Istidraj itu ya itulah di dunianya oleh Allah diberi numatihum qalilan, diberi kenikmatan sedikit, tapi kan setelahnya apa? Tsumma nadzaruhum ila azabin ghalid. Nah kembali ini ke hadis ini nih, sebelum selesai tadinya Rasulullah menyabdakan demikian nih, iyyakum wal ma'asi, jauhkanlah diri kamu dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa dan durhaka. Innal abda la yuznibu zanba, sesungguhnya seorang hamba dia berbuat satu kali perbuatan dosa, fayahrumu bihi rizqan qad kana huyi alahu, maka Allah akan menghentikan, Allah akan menahan, menghentikan, tidak jadi memberikan rizqan qad kana huyi alahu, rezeki yang sebetulnya sudah Allah siapkan baginya. Sumatala Rasulullah SAW. Nah setelah bersabda demikian, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ya yang ini, fatofa alaiha ta'ifun min rabbika, maka datanglah badai api bencana bagi mereka dari Tuhan mereka, wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. Itu yang ayat tadinya, kebunnya itu Allah bakar di malam hari ketika mereka sedang tidur. Nah, qad hurimu khairu jannatihim bi dzambihim. Nah, sungguh Allah telah menghentikan, Allah tidak jadi itu memberikan rezeki, memberikan kebaikan dari kebun mereka karena dosa mereka. Padahal mereka baru berniat. Belum kan, belum terbukti mereka panen kemudian tidak memberi miskin, belum. Tapi mereka sudah azam namanya kalau bahasa Arab itu ya. Mereka itu sudah betul-betul apa yang mereka maksudkan, mereka niatkan itu betul-betul mau dilakukan. Nah, azam itu apabila sudah ada langkah ke arah yang diniatkan. Nah, mereka sudah mengambil langkah ke arah sana, yaitu dengan berbadami, badami, dengan saling memberitahu, kita ini panennya subuh-subuh di pagi buta, jangan ada orang miskin yang diberitahu. Bahkan tadi kan di ayatnya kan tersuratnya tertulis, jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke kebun kita. Nah, itu azam, itu kadang baru niat, itu sudah di azab oleh Allah. Alhamdulillah. Nah kemudian nantilah ada satu laginya yang juga menunjukkan ke arah sana. Ya jam baru juga. Sok asar rusuhan wae jam deh. Nah kita langsung saja ke ini sebetulnya ya, karena kalau kisahnya silakanlah dibaca sendiri tadi rangkaiannya, dari dibaca terjemahnya juga itu sudah cukup lahnya, dibaca terjemahnya saja. Ini saya juga tadi baca terjemahnya di aplikasi ya, demikianlah saya kira itu sudah cukupnya menggambarkan seperti yang penulis
kitab At-Tafsirul Munir ini untuk rangkaian ya, untuk bagian ketiga ya, ayat berapa tadi bagian ketiga ini tadi teh nyebut ayat teh ayat 17 ya sampai ayat 33. Ini oleh penulis kitab At-Tafsirul Munir diberi judul Qissatu Ashabil Jannah, kisah tentang pemilik kebun. Nah, yang tadi lahnya seperti itu dibaca terjemahnya juga sudah cukup. Nah, tapi kan kisah bukan sembarang kisah, bukan hanya sejarah. Nah, satu tadi pelajarannya ya, bahwa Allah itu maha tahu. Innallaha alimum bizatis sudur. Wah, banyak sekalinya ayat yang kurang lebih baik redaksinya ataupun maknanya sama, yaitu Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian ini juga hanya ayat tentang mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu di surat Al-Baqarah 284. Intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu ungkap, jika kamu keluarkan apa yang ada di dalam hati kamu, diungkap, dikeluarkan, itu menjadi amal perbuatan. Ya, amal perbuatannya baik ucapan ataupun amalan. Autukhfuhu, atau kalian tetap simpan di dalam hati, tidak dikeluarkan, tidak diungkap, tidak dikeluarkan, menjadi amal perbuatan. Yuhasibkum bihillah, pasti Allah akan menghisabnya. Nah, apa yang ada di dalam hati? Nah, ini kan niat. Sebetulnya yang tadi kan baru niat. Tapi mereka itu niatnya itu sudah azam disebutnya, sudah betul-betul gitulah, bersungguh-sungguh akan dilaksanakan. Nah, tentang hal ini saya tambah lagi nih ya, satu hadisnya yang yang menunjukkan ke arah sana. Nah, ini diambil dari iz aqsamu liyasrimunnaha musbihin, yaitu mereka bersumpah ya bahwa mereka itu pasti akan memanennya di pagi buta, dengan niat kan, dengan maksud supaya orang miskin tidak ada yang tahu. Nah, ini di antara fikihnya disebutnya ya, fikihnya kesimpulan itu dan pelajaran nih dari ayat tersebut adalah annal azama mimma yu'akhadhu bihil insan. Kalau kita mengenal yang dihisab, ayat tadi juga kan sebutnya dihisab. Arti dihisab itu kan diadili kan. Dihisab dan diadili, yang tentunya dari pengadilan itu kan akan ada balasannya. Kalau pengadilan di dunia mah andai diponis bersalah, nah pasti kan ada lanjutannya. Hukumannya apa? Melanggar ayat pasal berapa KUHP? Seperti itulah. Ya, artinya buat apa diadili kalau ternyata setelah diadili nggak ada proses lanjutannya. Ya, andai lah kalau hasil proses di pengadilannya tidak bersalah, ya berarti kan tidak dihukum. Nah, kalau ayat tadi intubdu ma fi anfusikum, jika kalian ungkap apa yang ada di dalam hati kamu, atau kalian tetap simpan, tetap sembunyikan di dalam hati, yuhasibkum bihilah, pasti Allah akan menghisabnya. Artinya yaitu besok itu diadili untuk mempertanggungjawabkan apa sih yang dipertanggungjawabkan yang ada di dalam hati. Nah, karena kan sebelumnya mau dikeluarkan jadi amalan anggota badan, atau kalian tetap simpan di dalam hati, yuhasibkum bihilah, pasti Allah akan mengadilinya. Nah, ini nih penjelasannya.
Anal azama, azam tadinya niat yang benar-benar sungguh-sungguh akan dilakukan, mimma yu'akhadzu bihil insan, itu termasuk yang menyebabkan manusia itu mendapatkan balasan. Ya kalau yang buruk tentu akan berakibat azab nih ya. Nah, bahkan kejadian di rangkaian ayat tadi, azab dari Allahnya saat itu Allah menurunkan azabnya ketika di dunia. Ini karena azab mereka, bukan karena apa yang mereka amalkan. Baru azam itunya yang mereka lakukan itu belum ke amal perbuatan, baru azam. Allah mengazab mereka dengan cara menghanguskan kebun mereka. Nah, itu balasan dari azamnya, dari niatnya. Nah, maka di sini ini ya salah satu fikihnya, kesimpulannya adalah al-azamu mimma yu'akhadzu bihil insan. Azam itu salah satu yang menyebabkan manusia itu mendapatkan balasan dari Allah. Li'annahum azamu ala an yaf'alu, karena mereka itu sudah berazam, sudah betul-betul akan melakukan sesuatu. Fa'uqibu qabla fi'lihi, maka Allah mengazab mereka sebelum dilakukan. Padahal mereka kan jadi tidak jadi kan, karena kebunnya hangus. Emang mereka melakukan panen tanpa memberi orang miskin? Ya, apa yang mereka niatkan sebetulnya tidak terjadi. Keburu, kan kalau dalam kisah ini keburu gitulah. Allah menurunkan azabnya, siksaannya, menghanguskan kebun mereka karena niat mereka, padahal yang dilakukannya belum. Nah, ini berarti kesimpulannya kan, azam itu termasuk apa yang menyebabkan manusia mendapatkan balasan. Kalau azamnya kepada sesuatu yang baik, pasti balasannya juga sesuatu yang baik, atau balasan yang baik. Kalau azamnya untuk sesuatu yang buruk, maka balasannya pun yang buruk. Ya, karena azam itu demikiannya, li'annahum azamu ala an yaf'alu, mereka sudah betul-betul bertekad gitulahnya untuk melakukannya. Fa'uqibu qabla fi'lihi, maka Allah mengazab mereka sebelum mereka benar-benar melakukannya. Wa naziru hazihil ayah, nah diantara yang semakna, yang sejalan tentang hal tersebut adalah surat Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi biilhadin bizulmin. Nah, ini baru azam nih. Dan barang siapa berniat nih, bermaksud, man yurid haroda yuridu, berkehendak, bermaksud. Barang siapa bermaksud tentang hal itu biilhadin bizulmin, dengan kufur, dengan zolim, nuzikhu min azabin alim, kami menimpakannya azab yang pedih. Padahal ini kami akan menimpakan azab yang pedih. Padahal rangkaian ayat sebelumnya itu barang siapa bermaksud, belum berarti. Itu ininya surat Al-Hajj ayat 25. Nah, ini yang lebih jelas lagi nih. Di dalam ini hadisnya riwayat Bukhari adanya, di riwayat Muslim ada nih kalau nggak salah nih. Kalau di sininya penulisnya hanya menyebut di dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda. Hanya yang saya ingat ini di Bukhari juga ada nih hadisnya nih ya. Izal taqal muslimani bisayfaihima, apabila dua orang muslim bertemu masing-masing membawa senjata, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka.
Atuh padahal mah ulah gelutnya mending oge. Si Gajawara teh nu panggih di jambatan mending ge. Waduh, mangane musuh gerot cenah ye. Musuh gerot geus lila panggih di jambatan. Wah, nangkeun maneh we api-api wani. Pas panggih di jambatan panu hiji mesat bedog sia nyaron ieu. Padahal gitu hiji deui ngeluarkeun belati, sia nyaron dia belati teu keur tambah. Ayo tah mending kitu atuh daripada ikan neraka nu eta mah nu teu keur tambah moal ieu aduh aya. Apabila dua orang muslim bertemu dengan masing-masing membawa senjata, fal qatilu wal maqtulu finnar, artinya terjadi perkelahian di antara merekanya, yang membunuh dan yang dibunuhnya. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Ya matak pergi nu tadinya matak oge panggih meungeus teu keur tambah mending. Nu hiji bedog teu belati teu keur tambah teu udah beda hargana ge. Qila, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW nih ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hazal qatil. Ini yang bertanya maksudnya, saya bisa terima nih kalau yang membunuh masuk neraka kan pastinya. Ya wahai Rasulullah, hazal qatil. Ya, saya mengerti kalau yang membunuhnya dari yang berkelahi tadinya. Kalau yang membunuh masuk neraka, ya. Fama balul maktuli. Ini yang terbunuh masuk neraka bagaimana? Kan dia tidak membunuh, itulahnya. Ya kalau yang membunuh masuk neraka, iyalah. Jadi bagaimana kok yang terbunuh, yang dibunuh juga masuk neraka? Karena nih tadi kannya fal qatilu wal maktulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuhnya masuk neraka dua-duanya. Ya, Rasulullah bagaimana kalau yang membunuh masuk neraka? Ya, fama balul maktul. Bagaimana yang dibunuhnya juga ternyata masuk neraka? Qala Rasulullah menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia sangat berkeinginan untuk membunuh juga gitu kan eleh weh. Kapiheulan. Nah, kedua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, jelas membunuh kan. Masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka. Ini yang terbunuhnya masuk neraka. Kenapa demikian? Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh juga dia itu tak azam deta. Bermaksud kan? Bermaksud membunuh juga kan? Sudah ada langkah yang diambil nggak? Ada, yaitu berkelahi. Hanya tidak kesampaian karena dia yang terbunuh. Siga nu eta teh naon sih teu dihareup. Naonan sih kikieuan gadawek mun dikira aing sieun itu. Ruas tah. Segitu limaan. Nah ini ya karena harisan alakot. Nah ini azam itu sudah dihitung artinya. Bukan, nah kalau terlintas keinginan, kalau kita memikirkan apa, nah itu enggak, belum dihitung. Apakah terlintas atau sengaja gitunya kita berpikir, misalnya terlintas, nah besok saya ingin sedekah, segitu unggul, aya pahalaan, ngunah kalau teh. Atau berun sarare berpengal penting ngahulang gitu. Saya besok mau ini amal soleh sebutan berun seberapa puluh mau sebutan aya nu digawe. Henteu. Ngunah teuing atuh kayak gitu aya pahalaan mah. Itu belum dihitung. Apakah yang terlintasnya atau orangnya gitu sengaja gitunya memikirkan apa gitulah. Yang baik ataupun yang buruk itu belum jadi hisaban, belum jadi hitungan. Nah iyalah contohnya saya kira yang lebih menguatkan, yang membunuh masuk neraka. Orang ini kan sahabat mengatakan demikian,
Hazal qatil, oh kalau yang membunuh pastilah itunya pasti masuk neraka. Fama balul maktul, ini kenapa yang terbunuhnya juga masuk neraka? Innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena yang terbunuh juga dia itu kan benar-benar ingin membunuh, hanya tidak kesampaian padahal membunuhnya tidak terjadi. Tapi kan sudah jelas dia ada keinginan untuk membunuh dan sudah ada kan amal yang dilakukan untuk membunuh. Ya kan sudah ada amalnya yang dilakukan untuk sampai kepada membunuh, hanya tidak kesampaian. Tetap ini sudah dihitung oleh Allah nih. Ya, azam itu namanya azam. Kalau di hadis teh dulu kalau nggak salah di bab apa namanya di sini juga di bab naon tadi bab istiqomah atau apa gitu, bab apabila kamu sudah ini hitung-hitungan kalau yang dina kita berikok kita itu apa yang itu ya, apabila seseorang azam nih, azamnya bukan hanya keinginan, apabila sudah azam terhadap suatu kebaikan lalu jadi dilakukan dua pahalanya, pahala azamnya dan pahala amal apabila jadi dilakukan. Tapi apabila azam terhadap yang buruk nih, maksiat perbuatan dosa, tidak jadi, oleh Allah diberi pahala satu karena sudah berazam lalu dia membatalkannya, itu sudah diberi pahala. Dosanya ya tidak jadi karena kan dibatalkan. Kalau jadi dua dosanya. Ya kalau jadi dilakukan berarti dosanya dua. Ya iya wetah yang membunuh mah dua dosanya karena dia benar-benar berniat untuk membunuh dan jadi gitu sampai membunuh dua. Asal nama ada ayat Quran gitu yang faiza azam tak bisyai'in. Ayat itu ayat atau hadis itunya apabila kamu sudah azam terhadap sesuatu fatawakal taeta pasti untuk kebaikan, tawakal karena dosa. Ayat itu atau hadisnya surat naon atau eta teh Ali Imran 159 faiza azamta fatawakal ala Allah. Ta'azam begitu tanya apabila kamu sudah azam artinya niat bertekad untuk melakukan sesuatu atau tawakal. Ini ayatnya ayat Ali Imran 159. Di ujung ayatnya sih ada kata-kata tersebutnya faiza azamta fatawakal Allah. Artinya kan ini juga menunjukkan kalau sudah kan tadi betul-betul mau melakukan ulah nepi ka teu jadi berarti teh kumaha tuh kadinya tawakallah kepada Allah. Ya fa iza azamta fatawakal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Untuk bagian sekarang nih ya, bagian sekarang tuh bagian yang ketiga tadinya dari ayat 13 sampai jadi 13 atuh kumaha teh 17 dari ayat 17 sampai 33 isinya kisah, isinya sejarah yang silakan sekali lagi saya katakan ini baca terjemahnya juga sudah cukup nih untuk bagian yang ininya kalau kita baca Quran terjemahnya. Nah yang penting pelajarannya baru satu pelajaran yang kita ungkap dari kisah ini yaitu tentang azam. Ternyata azam itu sudah sudah masuk ke dalam hisaban Allah. Kalau azam untuk yang baik berarti sudah dapat pahala berazam yang baik, dan kalau berazam yang buruk itu sudah dihisab dihitung oleh Allah. Nah contohnya makanya kan dari ayat ini ya
Allah mengazab mereka, membakar kebun mereka itu karena azam mereka untuk tidak memberi orang miskin. Padahal belum kejadian. Nah, satu lagi tadinya yang lebih jelas lagi adalah tentang nih hadis yang tadi 2 orang muslim yang berkelahi, ternyata yang membunuh dan yang terbunuhnya sama-sama di neraka. Yang dibunuh jelas dia melakukan dosa pembunuhan, yang terbunuh, yang dibunuh tidak membunuh, tapi dia sudah bertekad untuk membunuh. Makanya itu juga menyebabkan dia masuk neraka. Baru satu tanya pelajarannya dari rangkaian ayat ini, dan masih banyak. Saya baca ada 11. Ada 11 nih kesimpulan dan pelajarannya dari rangkaian ayat tersebut. Nah, insya Allah lah kita lanjutkan tanya pelajaran-pelajarannya. Itu harus sampai, kalau saya katakan kan, harus sampai mendapatkan kesimpulan dan pelajaran, ibroh, substansinya apa gitu dari apa yang kita kaji itunya. Sementara yang kita kaji tadi itu ternyata isinya adalah sejarah, isinya kisah yang pernah terjadi di masa lalu.